Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Pak Guru Budi akan kembali lagi berbagi tentang bagaimana panduan seleksi akademik PPGJ Kementerian Agama tahun 2020. Panduan ini bisa diakses di web asli Kemenak, yaitu seleksi ppg.kemenak.go.id. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu ada linknya di deskripsi. Baik, pengertiannya adalah: 1. Seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab adalah ujian kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring atau online untuk mengukur pemahaman konsep, materi pencapaian, tujuan capaian pembelajaran atau CP PPG. Yang kedua, seleksi akademik berbasis domisili adalah seleksi yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau di domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi sebelum kita nanti menginstal aplikasi, perlu diketahui spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi. 1. Laptop dengan rincian sebagai berikut. Memiliki layar minimal 10 in. Ya. Kedua, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau Mac OS versi 10. Memiliki minimal 2 GB RAM. Memiliki minimal 10 GB storage. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik atau bisa disiapkan charger, ya. Kemudian yang kedua, memiliki handphone atau HP yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp atau WA dan Zoom, ya. Nama pada aplikasi Zoom nanti harus sesuai dengan nama lengkap peserta yang ada di kartu ujian. Kemudian yang ketiga, koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Sekarang untuk peserta, jadi sebelum mengikuti ujian, peserta wajib menyiapkan laptop dengan spesifikasi yang tadi sesuai ketentuan yang sudah saya baca. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Kemudian peserta memasang atau menginstal program atau aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Ya, nanti link tautannya bisa diunduh, bisa didapat di kartu peserta yang sudah diunduh di aplikasi Siaga. Nah, saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, biasanya verifikasi data, siapkan memang KTP, kartu peserta ujian, kemudian
Jangan lupa fakta integritas yang nanti bisa di-download ya, ada di web di deskripsi. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP atau terpantau oleh pengawas. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan ujian, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Kemudian peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Kemudian tata tertib ya saat ujian. Ya, ini saat dilakukan ujian, peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Ya, ingat pada sesi tersebut mungkin akan dijadwalkan ulang di sesi berikutnya. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruang yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel changer. Ya, dan ingat juga changer untuk HP jangan lupa ya, itu perlu sekali. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ya, jadi makanya siapkan memang juga changer untuk HP. Apabila pada saat ujian tampilan peserta di Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta terhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tetap tidak menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditentukan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang menggunakan atau melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi tidak boleh ada gerakan tambahan, cukup saja di depan laptop mengerjakan ya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silahkan siapkan terlebih dahulu.
Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ini adalah jenis-jenis pelanggaran dan sanksi. Jenisnya ringan, itu contoh pelanggarannya ada 2. Peserta lupa mematikan suara HP. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, maka sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Kemudian jenisnya sedang, ada 3 contohnya. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat ujian sudah mulai dan sudah login. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian jenisnya berat. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Ya. Kemudian yang sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Peserta memasukkan data. Sanksinya apa? Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik. Dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini ya pelanggarannya nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu Guru. Kemudian ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor, banjir bandang yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Kemudian yang kedua, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp group. Kemudian jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Kemudian yang tidak kalah penting adalah fakta integritas. Ini contohnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu tanda tangani dan akan ditampilkan pada saat verifikasi data. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa panduan ini bisa di-download di aplikasi atau di web seleksi ppg.kemenak.go.id. Saya tulis di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu di tutorial berikutnya.